Amerika Serikat beri peringatan ke Israel soal kapal induknya, serta dikabarkan mulai berpaling dan putuskan sepihak soal sandera dengan Palestina. Mengutip Al-Mayadin pada 6 September, kabar itu diumumkan oleh seorang pejabat Amerika Serikat namun tanpa disebutkan namanya. Awalnya Washington menyatakan kekhawatiran tentang perang yang sedang berlangsung di Gaza dan potensi meluasnya perang ke Lebanon hingga tepi barat. Bahkan juga membahas soal persiapan Amerika Serikat dan Israel untuk kemungkinan pembalasan Iran menyusul pembunuhan Ismail Haniyeh. Dalam wawancaranya dengan Channel 13, pejabat Amerika Serikat itu memperingatkan bahwa kapal induk Amerika tidak bisa tetap berada di wilayah tersebut tanpa batas waktu. Selain itu, pejabat Amerika itu juga menyatakan mereka akan melakukan segala cara untuk memajukan kesepakatan. Satu di antaranya rencana yang diungkap oleh 5 sumber yang mengetahui soal negosiasi adalah kesepakatan sepihak yang tidak melibatkan Israel. Dikabarkan gagasan perjanjian sepihak itu muncul setelah kesimpulan bahwa Benyamin Netanyahu tidak akan mencapai kesepakatan dengan perlawanan Palestina. Israel digempur roket Grad dan drone Hizbullah hanya dalam hitungan menit saja. Imbas serangan itu dikabarkan wilayah Israel Utara mengalami kebakaran hebat hingga kerusakan berat. Mengutip Al-Mayadin pada 6 September, serangan Hizbullah itu telah dilakukan sejak Kamis 5 September 2024 pagi. Segerombolan drone dan roket Grad menghantam Ramot Naftali dan mengenai sasaran secara akurat. Selain itu, skuadron drone juga menggempur markas Komando Batalion Al-Shal di Barak Beit Hillel dan markas Waru Brigade Barat 300 di selatan Barak Yarah. Roket Hizbullah juga menargetkan kerumunan tentara Israel di daerah Bukit Al-Taihat dilaporkan mendapati korban jiwa. Peluru artileri Hizbullah juga mengambil bagian, menggempur lokasi militer Al-Malkiyah hingga tepat mencapai sasaran. Sementara itu, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa roket yang diluncurkan dari Lebanon menargetkan pemukiman El-Kosh dan Fashuta di barat Al-Jalil dengan sirine berbunyi di keduanya. Strategi militer memotong rumput diterapkan di tepi barat disebut menjadi satu serangan terbesar dalam 2 dekade terakhir. Mengutip The New Arab, pada 6 September kabar itu diumumkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada Rabu 4 September 2024 kemarin. Dijelaskan bahwa Israel merujuk pada strategi militer Israel memotong rumput dalam operasi terbaru di tepi barat. Disebut menjadi serangan terbesar mengingat Camp Jenin, Tulkarim, dan Farah dekat Tubas telah menjadi fokus serangan. Bertujuan untuk membongkar faksi bersenjata Palestina di tepi barat bagian utara. Gallant mengklaim bahwa bangkitnya teror di tepi barat telah mendorong serangan militer yang dimulai sejak 28 Agustus. Dijelaskan olehnya bahwa Israel sedang memotong rumput, tapi akan tiba saatnya Israel mencabut akarnya dan itu harus dilakukan. Penggunaan frasa memotong rumput oleh Gallant mengingatkan kita pada operasi militer Israel sebelumnya di Gaza yang telah menghadapi 5 serangan besar sejak tahun 2008. Frasa memotong rumput itu mengacu pada strategi mengurangi kemampuan dan kapasitas tempur Hamas. Melalui operasi jangka pendek yang dilakukan sesekali, namun dalam skala besar, Israel berharap moral dan kekuatan para pejuang perlawanan akan melemah. Berdasarkan strategi tersebut, Israel akan menargetkan para komandan dan menghancurkan pasokan senjata dengan keyakinan bahwa serangan tersebut hanya berfungsi sebagai pencegah sementara untuk melemahkan kelompok tersebut dalam jangka waktu terbatas. Pemerintahan Benyamin Netanyahu disebut lemah dan tidak kompeten. Wali Kota Margaliot Eitan Davidi menyebut bahwa warganya telah melupakan Netanyahu. Mengutip Al-Mayadin pada 6 September, kabar itu dikatakan oleh Davidi merujuk pada wilayahnya yang telah dilupakan selama 11 bulan lamanya. Dijelaskan lebih lanjut oleh Davidi, lantaran Netanyahu tidak melakukan apapun untuk mengubah realitas. Sementara warganya sendiri tersebar dari utara ke selatan tanpa harapan untuk kembali ke Margaliot ataupun Kiryat Shmona. Sehingga tepat saat perang di garis depan utara berkecamuk, para pemukim Israel Utara yang diserang Hizbullah mengungkapkan keputusasaan dan ketidaksetujuan mereka terhadap pemerintah dan Perdana Menteri mereka sendiri.
Mereka menuding Netanyahu dan jajarannya sengaja mengizinkan Hizbullah melakukan apapun di Israel Utara. Sementara itu, koresponden Channel 12 di wilayah utara mengatakan bahwa pasukan Israel menyerang Hizbullah tapi masih jauh dari sikap tegas. Seraya mencatat bahwa di lapangan tembakan masih terus-menerus terjadi namun dari pihak Lebanon. Pasukan IDF dan perlawanan Palestina kembali bentrok di wilayah Al-Zaitun. Dikabarkan hujan artileri gila-gilaan mengiringi IDF bergerak melewati daerah tersebut. Mengutip Al-Mayadin pada 6 September, kabar itu diumumkan oleh korespondennya pada 5 September 2024 kemarin. Dilaporkan bahwa pasukan Israel melakukan serangan besar-besaran di lingkungan Al-Zaitun, Gaza Utara pada Kamis 5 September 2024. Serangan dilakukan tepat di hari ke-335 perang brutal militer Israel di wilayah kantong Palestina tersebut. Dikabarkan bahwa serangan itu menjadi serangan ke-7 pasukan Israel ke wilayah Al-Zaitun. Serbuannya kali ini pun menargetkan area sekolah Martir Zaitun, lokasi 3 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka. Tapi tetap saja serbuannya kembali disambut oleh perlawanan Palestina dengan sengit, di mana pasukan Israel dipaksa keluar dari wilayah Al-Zaitun. Demo besar-besaran terjadi lagi di Tel Aviv pada Kamis 5 September 2024 waktu setempat. Ratusan warga bersama dengan keluarga sandera mengarak peti mati tiruan dengan diselimuti bendera Israel. Mengutip The Times of Israel pada 6 September, ribuan orang berbaris menuju markas IDF di Tel Aviv membawa 27 peti mati. Tujuannya menuntut kesepakatan untuk mengamankan pembebasan sandera yang tersisa. Perlu diketahui aksi demo itu berlangsung selama 5 malam berturut-turut, menyusul ditemukannya jenazah 6 sandera Israel Sabtu lalu. Berita mengenai cara eksekusi para sandera dikabarkan menjadi pemicu kemarahan di Israel, serta memicu tuduhan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menolak untuk melakukan negosiasi dengan Hamas. Bahkan Netanyahu dituduh oleh seorang pengunjuk rasa telah menjatuhkan hukuman mati kepada sepupunya. Bahkan beberapa orang di kerumunan berteriak pembunuh. Abdul Malik Al-Houthi mengutuk rezim Arab. Selain itu, selaku pemimpin gerakan Ansarallah Houthi, ia menegaskan bahwa teknologi baru mereka akan mengejutkan IDF di front darat. Mengutip Al-Quds pada 6 September, hal itu diumumkan oleh Al-Houthi dalam pidatonya pada Kamis 5 September 2024 kemarin. Awalnya ia membahas perkembangan terkini serangan Israel di jalur Gaza serta perkembangan regional dan lokal. Al-Houthi mengingatkan bahwa operasi Yaman masih terus berlanjut serta mengkritik beberapa rezim Arab yang berusaha menenangkan Israel dan memberikan konsesi kepada mereka. Sehingga ia menegaskan bahwa Israel akan dikejutkan dengan teknologi baru yang belum pernah ada dalam pertempuran darat, disebut akan sama mengejutkannya seperti di front laut. Yordania beri peringatan tegas ke Israel. Peringatan itu adalah jika Israel masih berupaya memindahkan warga Palestina ke Yordania, maka itu akan disebut sebagai deklarasi perang. Mengutip Anadolu Agency pada 6 September, kabar itu diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Ayman Safadi dalam konferensi persnya pada Kamis 5 September 2024. Safadi mengatakan bahwa Yordania sedang mempersiapkan berkas gugatan hukum tentang serangan Israel ke tempat-tempat suci di Yerusalem yang diduduki. Meskipun ia sendiri tidak menyebutkan kepada entitas mana berkas itu akan diserahkan. Selain itu, Safadi juga mendesak masyarakat internasional untuk bertindak sebelum situasi di tepi barat dan Yordania lebih memanas. Sehingga Safadi menegaskan bahwa Yordania mendukung kesepakatan pertukaran sandera secara tidak langsung, menuduh Benjamin Netanyahu menghalangi penyelesaiannya karena telah mengubah posisi dan menarik diri dari komitmennya.
Bezalel Smotrich menyerukan agar Israel sesegera mungkin melancarkan perang skala besar terhadap Hizbullah. Selaku Menteri Keuangan Israel, Smotrich kembali menegaskan penolakannya dalam mencapai kesepakatan senjata, mengingat kerugian negara telah terlanjur menembus batas maksimal. Mengutip memo pada 6 September, kabar itu diutarakan Smotrich dalam sebuah wawancara dengan 103 FM pada Kamis 5 September 2024. Smotrich menyatakan bahwa Israel harus siap dengan harga yang harus dibayar dalam perang melawan Hamas dan Hizbullah. Serta ia menegaskan bahwa perang hanya bisa berakhir ketika Hamas dan Hizbullah sudah tidak ada. Selain itu, Smotrich juga mengatakan bahwa perang panjang akan tersaji hingga ada sumpah di mana rudal Hizbullah akan segera berkarat. Smotrich menyebut bahwa masyarakat Israel tidak bersatu dalam menyalahkan Hamas atas apa yang terjadi di Gaza, sehingga itu disebutnya justru merugikan upaya perang, seraya menambahkan bahwa ini bukan peristiwa politik melainkan peristiwa eksistensial bagi negara Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.